resmi absen di laga versus Bangladesh. Penyerang tim nasional Indonesia Egy Maulana Fikri resmi absen di laga timnas Indonesia versus Bangladesh pada FIFA Matchday Juni 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun membeberkan penyebabnya. Saat ini kondisi pemain sangat baik. Saat latihan, pemain selalu bersemangat dan kerja keras. Kami akan memberikan perlawanan terbaik dan kemenangan tentunya, ucap Sintayong. Meski begitu, Egy Maulana absen pada laga besok karena masih cedera. Sambungnya soal absennya Egy. Sementara itu, setelah menjalani agenda FIFA Matchday, timnas Indonesia akan bersiap melakoni kualifikasi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada 8 sampai 14 Juni 2022. Timnas Indonesia U19 disebut tim amatir di ajang Toulon Cup 2022. Netizen asal Venezuela Frank Reyes tak setuju timnas Indonesia U19 yang tampil di ajang Toulon Cup 2022 disebut sebagai tim amatir. Ia menyebut sepak bola Indonesia terus berkembang baik itu di level klub maupun tim nasional. Timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Venezuela U21 di laga perdana Grup B Toulon Cup 2022. Dalam laga tersebut, skuad asuhan Zenan Radonjic lebih sering ditekan lawan. Beruntung timnas Indonesia U19 hanya kalah 0-1. Saat itu gol tunggal Venezuela dilesakkan Daniel Perez via sundulan pada menit ke-69. Setelah pertandingan, oknum netizen Indonesia menyindir Ronaldo Kuateh dan kawan-kawan. Mereka mengeluarkan sumpah serapah dan mengkritik timnas Indonesia U19 habis-habisan. Namun Frank Reyes mengutuk keras kritikan yang dilayangkan netizen Indonesia. Ia percaya sepak bola Indonesia bakal terus berkembang. Ia melihat sepak bola Indonesia bakal berkembang dengan datangnya sejumlah pelatih jempol. Salah satunya adalah keberanian Persija Jakarta mendatangkan pelatih sekelas Thomas Doll. Hasil drawing Piala Menpora 2022 sudah diketahui. Grup neraka pun tercipta di grup C karena dihuni juara dan runner-up Liga 1 2021-2022, yakni Bali United dan Persib Bandung. Drawing atau undian fase grup Piala Menpora 2022 telah rampung digelar pada Sabtu 29 Mei 2022 siang waktu Indonesia Barat. Piala Menpora 2022 akan diikuti oleh 18 klub Liga 1. Ke-18 klub ini terbagi dalam 4 grup. 2 grup pertama berisikan 5 klub, sedangkan 2 grup berikutnya berisikan masing-masing 4 klub. Fase grup Piala Menpora 2022 akan berlangsung di 4 kota. Keempat kota tersebut adalah Solo, Samarinda, Bandung, dan Malang. Meski tergabung di grup neraka, pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts menegaskan kesiapan timnya untuk berlaga di Piala Menpora 2022. Dia menyatakan Persib tidak gentar meski tergabung ke dalam grup neraka. Bahkan juara menjadi target utama Persib di turnamen pramusim ini. Calon pemain naturalisasi terakhir timnas Indonesia tiba di Jakarta. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia Saina Patinama telah tiba di Jakarta. Saina Patinama mengunggah video kedatangannya di Bandara Soekarno-Hatta melalui akun Instagramnya pada Senin 30 Mei 2022. Saina Patinama berstatus sebagai calon pemain naturalisasi ketiga timnas Indonesia setelah Sandy Walsh dan Jordi Amat. Patinama datang ke Jakarta untuk mengurus proses perpindahan kewarganegaraannya dari Belanda ke warganegara Indonesia. Patinama adalah bek kiri kepunyaan Viking FC, peserta kasta teratas Liga Norwegia. Kedatangannya ke Indonesia terbilang terlambat ketimbang Sandy Walsh dan Jordi Amat. Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah sampai di Jakarta sejak beberapa hari lalu. Keduanya bahkan telah mengikuti latihan bersama timnas Indonesia di Bandung. 2 pemain muda Belanda bersedia membela timnas Indonesia. PSSI berencana menaturalisasi 2 pemain muda Belanda untuk timnas Indonesia U20. Keduanya adalah Jim Kroenke dan Ivar Jenner. Rencana naturalisasi Jim Kroenke dan Ivan Jenner bertujuan untuk meningkatkan kualitas timnas Indonesia U20 yang akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Sebenarnya PSSI mengincar 3 pemuda Belanda untuk dinaturalisasi. Namun seorang pemain menolak. Program naturalisasi ini mewajibkan pemain punya darah Indonesia. Namun naturalisasi Jim Kroenke dan Ivar Jenner tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Untuk saat ini, PSSI akan lebih dulu merampungkan naturalisasi 3 pemain Eropa demi timnas Indonesia. Sebelumnya, Hassani mengungkapkan bahwa permintaan naturalisasi pemain muda asal Belanda adalah keinginan dari pelatih timnas Indonesia U20 Sintayong. PSSI isyaratkan berminat jadi tuan rumah Piala Asia 2023 gantikan Cina. PSSI mengisyaratkan berminat menjadi tuan rumah Piala Asia 2023. Timnas Indonesia pun berpeluang lolos otomatis ke putaran final. Cina memilih mundur sebagai tuan rumah Piala Asia tahun depan. Penyebabnya karena pandemi COVID-19. Selain itu, negeri tirai bambu juga batal menjadi penyelenggara Asian Games 2021. Namun pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 masih belum pasti. PSSI akan lebih dulu membahasnya dalam rapat Komite Eksekutif EXO PSSI. Jika PSSI mencalonkan
mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Asia 2023, Timnas Indonesia akan mendapatkan durian runtuh. Apapun hasil yang didapat dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 pada Juni 2022, tim berjuluk skuad Garuda itu bakal tetap lolos akibat berstatus penyelenggara.